Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ke-30. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 35 ayat 12 sampai 14 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan, demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya.
Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sikap hati yang benar dalam berdoa. Perumpamaan Injil hari ini mengisahkan sebuah peristiwa di bait suci yang kontradiktif tentang perbedaan sikap hati yang berdoa di hadapan Tuhan. Ada dua orang yang berbeda status. Seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ada dua sikap hati. Yang satu lebih menunjukkan sikap angkuh dan pujian kepada diri sendiri. Selanjutnya yang lainnya mengungkapkan sikap kerendahan hati di hadapan Allah. Ada dua isi doa. Pertama, doa orang Farisi yang penuh pembenaran diri, memandang rendah semua orang lain. Perhatikan bahwa dalam doanya, ia tidak mengaku dosa, tidak memuji Tuhan, tapi menjelek-jelekan orang lain dan mengagungkan kehebatan diri sendiri, menganggap diri lebih layak di hadapan Tuhan dibandingkan orang lain. Ia juga merasa berhak diberi perhatian lebih oleh Allah, merasa tidak butuh pertolongan dan belas kasihan Tuhan, serta tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kedua, doa sang pemungut cukai
yang penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Ia bersujud dan memohon pengampunan serta belas kasih Allah atas dosanya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lihatlah doanya pemungut cukai ini. Ia datang dengan hati yang hancur, menepuk dadanya, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, sadar bahwa dirinya adalah seorang pendosa dan menyesali kesalahannya, dengan rendah hati meminta belas kasihan Tuhan, jujur kepada Tuhan. Pada akhirnya, ada dua hasil, ada doa yang dibenarkan Allah dan yang lainnya tidak. Saudaraku terkasih, menurut Yesus, doa sang pemungut cukai ini dibenarkan oleh Allah. Ia layak menerima kasih karunia dari Allah. Kitab Putra Sirak dalam bacaan pertama mengungkapkan doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak diabaikannya, ataupun jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Yesus menganggap doa pemungut cukai yang singkat dan jujur lebih layak ditiru daripada doa panjang penuh pembenaran diri seperti doa orang Farisi itu. Yang penting bukanlah panjang atas kualitas doanya, melainkan kerendahan hati dan pertobatan orang yang berdosa. Maka berhati-hatilah dengan kesombongan rohani, menganggap diri lebih baik dan tinggi daripada orang lain. Inventarisasi kebenaran diri sendiri bukanlah bahan doa yang pantas dan berkenan di hadapan Tuhan. Pembenaran diri tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tuhan melihat hati, motif, dan niat hati. Itulah yang dilihat Tuhan ketika Dia melihat kedua orang ini. Pemungut cukai pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Perbandingan dalam perumpamaan Yesus ini sungguh mengajak kita untuk berintrospeksi diri sekaligus memberi harapan. Perumpamaan ini menyoroti perilaku orang yang merasa benar dan menganggap rendah orang lain, menegur yang sombong dan merasa benar sendiri. Perumpamaan ini juga memberi harapan bagi mereka yang jatuh dalam dosa, yang menyadari kerapuhan dirinya dan sungguh menyesali dosa-dosanya pada masa lalu. Saudara-saudariku terkasih, doa sudah merupakan tradisi bagi kita orang beriman. Namun, bagaimana sikap hati kita saat berdoa? Apakah kita bersikap seperti orang Farisi yang membenarkan diri dan menjelekkan orang lain? Ataukah kita seperti pemungut cukai yang merendahkan diri di hadapan orang lain? Ataukah kita seperti pemungut cukai yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosanya? Sabda Tuhan hari ini sungguh menginspirasi kita untuk mengoreksi sikap batin kita saat berdoa. Hendaknya kita menghindari sikap meninggikan diri seperti orang Farisi dan sebaliknya.
menjadikan sikap pemungut cukai sebagai pedoman dan inspirasi saat berdoa kepada Allah. Dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa, bukan dengan kesombongan, membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dengan kerendahan hati, karena kita membutuhkan belas kasihan Allah. Ketika kita berdoa, Tuhan tidak peduli seberapa bagus kata-kata kita, atau seberapa banyak hal yang telah Dia perbuat untuknya. Tuhan melihat kerendahan hati dan pertobatan kita. Dia melihat jiwa dan hati kita apa adanya, sehancur apapun itu. Dia memandang kerinduan kita akan belas kasih dan pengampunannya, karena tanpa itu kita takkan pernah layak bagi Allah. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dalam doa-doa kita. Datanglah dengan kerinduan untuk mendapatkan pengampunan dan belas kasih-Nya, agar kita dapat dibenarkan di dalam Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pesan ini relevan dalam kehidupan sehari-hari, mengingatkan kita untuk datang kepada Allah dengan rendah hati dan kejujuran, tanpa membandingkan diri dengan sesama, melainkan dengan standarnya yang mulia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.